Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Hak semuanya. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Hakul Yakin di channel kebanggaan kita, Hak Academy. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita bahas tentang klausa silek. Sekarang kita akan membahas klausa insert into, ya. Klausa insert into. Nah, kemarin kita sudah belajar pada video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mengambil data atau memilih data ya dari database dengan klausa select. Sekarang kita akan belajar bagaimana menyisipkan ya atau memasukkan data baru atau baris baru ke dalam database. Ya, kebalikannya dari yang sebelumnya. Nah, maka untuk kasus ini kita gunakan klausa insert, ya, memasukkan insert into, ya, atau into, ya, seperti itu. Nah, klausa ini akan kita gunakan nanti di teknik SQL dalam memasukkan data ke dalam database. Nah, teman-teman semuanya, sebenarnya banyak database selain MySQL, ada juga Oracle, ada SQL Server, ada MariaDB, dan segala macam. Tetapi pada dasarnya teknik SQL-nya sama. Untuk menyisipkan data ke dalam tabel dan sebuah database, itu menggunakan insert. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah paham teknik SQL yang kita pelajari pada pertemuan ini, atau sebelumnya select, itu teman-teman akan enak nanti untuk belajar database lainnya karena teknik SQL-nya itu hampir sama. Oke. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, maka pada gambar ini kita bisa melihat bagaimana data itu dimasukkan ke dalam database ya. Nah, biasanya kita kan buat program ya, kita akan buatkan tampilannya, NIP-nya berapa, kemudian ada kolom, ada inputan untuk nama, kemudian ada prodi segala macam, maka kita isi ya. Setelah kita isi, kita tekan tombol save atau simpan, maka nanti data yang ada dari aplikasi yang kita input, dia akan menyimpan ke dalam database. Dia akan menyimpan ke dalam database ini ya. Otomatis nanti datanya akan tersimpan di sini. Nah, ketika proses penyimpanan itu, maka sistem akan menggunakan klausa insert, ya, menggunakan klausa insert untuk masukkan data ke dalam database, ya, seperti itu. Kemudian, kalau kita lihat, ya, kita lihat insert ini merupakan kebalikan dari klausa select, ya. Kalau select mengambil, kalau insert itu memasukkan data ke dalam database. Nah, sekarang kita masuk pada praktikumnya. Kita kembali ke aplikasi HGSQL untuk memanipulasi database yang telah kita rancang. Ya, ini tabel mahasiswa yang sudah kita ya punya sebelumnya. Maka kita akan memasukkan data ke dalam tabel ini menggunakan SQL klausa insert ya. Oke, kita mulai. Sekarang datanya ada 5 ya, 5 data. Coba kita input yang baru. Nah, dimulai dengan kata insert. Nah, insert itu teman dekatnya adalah into ya. Itu dia. Insert itu. Insert into ya. Kemudian kemana? Setelah itu buat nama tabel. Tabel mahasiswa. Ya, tabel mahasiswa. Jadi masukkan ke dalam mahasiswa. Apa yang mau dimasukkan? Value. Ya, buka kurung, tutup kurung. Ya. Kemudian di sini, nah, kita lihat berapa tabel, berapa kolom yang kita punya dalam tabel mahasiswa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kita lihat di sini
ya 10 ya. 10 field ya, 10 atribut yang ada dalam tabel mahasiswa. Kita kembali ke sini, maka di sini ya tanda kutip, koma, kutip, koma, 10 buah ya. Sudah berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, kelebihan ya. Ya, seperti itu ya. Nah, antara dua ini dipisahkan oleh koma ya. Yang terakhir tidak menggunakan koma. Hati-hati dalam menggunakan atau membuat baris-baris SQL ya. Nanti ada koma, ada kutip segala macam, itu akan membuat error ya. Tolong hati-hati. Oke, 10 ya, sudah cukup ya. Nah, kemudian ini kita akan isi itu sesuai dengan urutan kolom yang ada dalam tabel mahasiswa. Ya, maka di sini MSID selanjutnya 6. Kita isi di sini 6. Ya. Kemudian NIM-nya oke, kita isi dengan 66124 atau 125. Ya, di sini ya. 66125. Ya, boleh. Karena 125 belum ada yang punya. Kemudian namanya, nah, tambahkan di sini. Ya. Zidan Akbar. Oke. Kemudian di nama apalagi Jekyll, ya hanya ada dua jenis yang boleh kita inputkan, L atau P. Yang lain nggak boleh. Ya, L. Kemudian tempat lahir kita buat di sini misalnya adalah Jakarta. Kemudian tanggal lahir. Nah, tanggal lahir adalah tahun, strip bulan, strip tanggal, ya. Perhatikan baik-baik. Kita di sini misalnya 2001 strip 03 strip 18, ya. Kemudian alamat, ya alamat teks bebas di sini kita buat misalnya Jalan Majalengka 2 C, ya, contoh seperti itu. Kemudian prodinya apa? Misalnya di sini prodi sastra Jepang. Apalagi ya, create ya, ini tanggal kemudian jam, ya, perhatikan ini. Oke, misalnya kita buat saja jam sekarang 2021 strip 05 strip 01, kemudian spasi kita buat jamnya 22:45 12 ya, 12 ya. Ini kita samakan saja, ini kita copy saja, Ctrl C, kemudian di sini kita pastikan ya, kita geser, kelihatan cukup rasanya. Nah, ini boleh insert into mahasiswa, value bisa keluar boleh ya, seperti itu ya. Oke, cukup, coba kita eksekusi. Oke, sukses. Coba datanya kita refresh. Nah, itu dia ya. Jadi kita sekarang sudah mempunyai 6 ya, kita sudah mempunyai 6 baris record, yaitu ini dia nomor 6, kemudian NIM-nya sudah, namanya sudah, jenis kelamin sampai dengan grade add and update add. Oke. Nah, bagaimana kalau kita coba satu lagi, kita tambahkan ini nomor 6, selanjutnya 7, usah kita buat 8, ya, dan kita lewati 2 baris, kita buat 9 saja. Kemudian, nah, 66125 itu sudah ada yang punya, yaitu Zidan Akbar. Nah, sekarang tetap kita gunakan 66125. Ya. Kemudian kita buat di sini contohnya adalah Muhammad Abdullah ya. Kemudian di
laki-laki. Di sini kita buat Palembang. Kemudian ya 2002 misalnya 07 tanggal 11. Ini kita ganti Jalan Merpati Terbang ya. Oke, nomor 21. Kemudian program studinya adalah biologi. Nah, ini disamakan saja. Nah, kira-kira ketika ini kita eksekusi, apakah datanya akan masuk ke dalam tabel? Ya, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Kalau untuk kolomnya semuanya sudah pas, ya, format semuanya sudah pas. Ada satu kesalahan, yaitu terletak di sini. Ya, 66125. Kalau kita lihat datanya, 66125 itu sudah dipunyai oleh Zidan Akbar. Ingat, NIM itu bersifat unik, tidak boleh ada yang sama. Ya, kalau ada yang sama, maka data itu tidak akan masuk. Oke. Nah, kalau kita ganti, misalnya 66128, kita eksekusi, ini akan masuk. Ya, ini akan masuk. Nah, kalau coba ini kita ganti dengan 2, ya, kita eksekusi, apakah datanya akan masuk ke tabel? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena di sini sudah ada yang punya ya ID dengan 2. Tidak. Ingat, ID adalah primary key, dan primary key itu tidak boleh ada isinya yang sama. Dia hampir sama dengan unit. Ya, hampir sama dengan unit. Tidak boleh dan tidak akan pernah datanya ada yang sama. Maka kalau ini kita eksekusi, maka tabel tidak akan menyimpan. Dia akan menolak karena ada kesalahan, ya. Seperti itu. Coba kita eksekusi. Nah, itu dia. Ya. Duplicate entry 2 for key primary. Artinya, ya, ini kita okekan dulu. Artinya MHSID merupakan primary ya. Kemudian 2 itu sudah ada di primary, itu katanya, maka dia tidak akan bisa masuk lagi ya. Ini kita ganti 7 misalnya, ini kita 125 ya. 125 sudah ada yang punya, yaitu Zidan Akbar. Kita coba lagi. Nah, itu dia ya. Duplicate entry 6615 ya for key MHS name. Artinya apa? Di MHS name sudah ada yang punya 66125. Jadi kita nggak bisa masukin lagi. Katanya duplikat ya, artinya yang sebelumnya sudah ada yang punya dengan 66125, yaitu Zidan Akbar. Ya. Jadi ini perlu dipahami ya ketika kita menginsert data ke dalam tabel ya. Nah, kita ganti lagi 129. Nah, ini kita eksekusi aman, ya. Kita refresh, itu dia. Ya. Jadi itulah kira-kira penggunaan klausa insert di dalam SQL, ya. Jadi insert into, kemudian nama tabel, ya, kemudian nama tabel, kemudian value, ya, buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda kutip, koma, tanda kutip, koma, tanda kutip, koma. Kemudian urutannya harus sama dengan urutan kolom yang ada di tabel tersebut, ya. Kemudian isiannya juga, ingat, primary key tidak boleh ada yang sama, unique tidak boleh ada yang sama. Kalau ada tanggal, ya, maka tahun, strip, bulan, strip, tanggal, ya. Mungkin itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita belajar SQL menggunakan klausa insert, ya.
Ya, cukup untuk materi kita pada kali ini tentang klausa insert into. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe channel Hak Academy, kemudian tekan tombol loncengnya, komen, dan share. Terima kasih. Saya Hakul Yakin, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.